Mas Yono. Ya, Gimana halo Mas? Bon. Langsung aja Bon ke perhitungannya Bon. Oke. Jadi untuk Excel ini saya akan membahas dari data, kemudian BEP, kemudian untuk yang terakhir adalah perhitungan-perhitungan. Untuk dari data sendiri, di sini ada data mesin dan data material plastik ABS yang kita pakai. Untuk data mesin sendiri dapat dilihat di sini pada tabel. Kemudian pada material yang kami gunakan adalah F30 dengan shrinkage factor 0,5% dengan tensile strength 44 megapascal. Kemudian ada tensile elongation sebesar 5%, kemudian dengan Rockwell harness 106, kemudian untuk melt density sebesar 1,05 gram per cc atau cm kubik. Kemudian ada temperatur leleh sebesar 210 hingga 240 derajat Celcius. Kemudian pada BEP, baik pada yang pertama yaitu ada dari mold sendiri. Untuk mold base dan standar part kita pasang 25 juta. Kemudian machining proses serta manpower 40 juta serta ESI dan trial 10 juta. Dengan total dari modal sendiri itu 75 juta. Kemudian untuk break even point-nya, untuk poin pertama yang kita cari adalah jumlah jam kerja per hari. Untuk jumlah jam kerja per hari kita mengambil anggapannya jam 8 hingga jam 4 dengan istirahat 1 jam. Jadi totalnya 7 jam. Jika dikonversikan ke dalam detik menjadi 25.200 detik. Ini untuk poin pertama. Kemudian untuk poin kedua yaitu harga material kita. Harga material kita yaitu HF380 bernilai Rp24.000 per kilogram. Kemudian harga operasional plus plastik injeksi per jam itu 75.000. Kemudian harga operasional plastik injeksi per hari itu dikalkulasikan dari harga mesin per jam dikalikan jumlah jam kerja per hari. Jadi totalnya 525.000. Kemudian harga operator per hari itu kita dapat dari UMR Jakarta sebesar 4,3 sekian. Kemudian kita bagi dengan 22 hari kerja dengan anggapan 30 hari dalam 1 bulan dan 8 hari libur Sabtu Minggu. Dengan hasil per hari mendapatkan sebesar Rp194.000. Kemudian setelah kita hitung biaya per harinya, kemudian kita masuk ke material sekali injek. Untuk material sekali injek ini kita dapat dari volume dari masing-masing material kita. Kemudian kita kalikan dengan shrinkage factor 1,05. 1,05. Memang bukan shrinkage factor. Kita kalikan dengan ini melt density, massa jenis dari plastik 1,05 dibagi 1000 untuk mengkonversi dari gram ke kilogram. Dengan hasil dengan berat per produk kita sebesar 0,0087 sekian kilogram, dengan apabila dirubah ke gram menjadi sekitar 8 gram untuk per produk. Kemudian untuk cycle time kita ambil dari produk dengan cycle time terlama. Cycle time terlama dari produk kita itu sebesar 17,33 detik. Jadi untuk material yang kita butuhkan dalam sehari itu didapat dari jumlah jam kerja kita per hari 25.200 detik dibagi dengan cycle time kita sekali injek 33 detik dikalikan dengan material yang kita sekali injek ini. Jadi kita dapatkan jumlah material yang kita pakai dalam sehari sebesar 12,69 kg.
Kemudian terakhir yaitu jumlah injek per hari. Ini didapat dari kalkulasi pembagian dari jumlah jam kerja per hari dibagi dengan cycle time. Untuk jadi per hari kita mendapatkan sekitar 1454 produk jadi. Untuk total injeksi BEP di sini kita dapat dari total modal kita 75 juta dibagi dengan harga produk. Oh ya, maaf sebelumnya, untuk harga produk ini kita dapat dari T27 itu biaya operasional 1 hari, kemudian dibagi oleh jumlah injek kita per hari dikalikan dengan keuntungan kita. Di sini apabila kita tidak menggunakan keuntungan, jadi harga bersih untuk satu buah produk kita itu sebesar Rp704. Satu Dengan unit. asumsi, ya Mas, dengan asumsi biaya operasional per hari itu 1.023.000 dan jumlah produk kita per hari itu 1.454 pieces. Kemudian di sini kita mengambil keuntungan itu proses murni, sudah mempertimbangkan aspek manpower sama materialnya belum? Untuk dari biaya operasional ini sudah kalkulasi dari harga material, harga mesin, sama harga operator per hari, Mas. Oh, good. Jadi untuk harga produk satu pieces itu berkisar Rp704. Kemudian kita bisa ambil keuntungan 800%. Di sini menjadi Rp5.632. Mungkin bisa dijual Rp6.000 per part. Mungkin itu cukup dapat dijual di pasar karena bentuknya unik dan mampu bersaing juga. Terlepas dari itu, kita lanjut ke BEP, di mana total injek BEP ini didapat dari total modal 75 juta dibagi dengan harga produk kita. Berapa sih produk yang harus kita injek, kita buat supaya bisa menutupi 75 juta ini. Dari perhitungan itu didapat sebanyak 13.316 produk supaya bisa menutupi uang 75 juta ini dengan harga jual sebesar Rp5.600 ini. Dan kapasitas harian kita yaitu sebanyak 1.454 pieces. Oleh karena itu, dengan kapasitas sebesar 1.454 pieces, kita membutuhkan waktu sekitar 9 hari supaya bisa mencapai 13.316 pieces ini, Mas. Kemudian untuk biaya operasional, ini merupakan kalkulasi dari harga material, kemudian harga operasional, serta harga operator per hari. Untuk totalnya sebesar Rp1.023.731. Sedangkan untuk memenuhi jumlah BEP dalam 9 hari, oleh karena itu biaya operasional kita kalikan 9, sehingga hasilnya sebesar Rp213.581 per hari. Iya. Total 9 hari. Iya, Mas. Oke. Nah, bagaimana cara kita menutupi Rp9.213.581 ini? Yaitu di sini kita membuat lagi 1.636 pieces yang dimana kita mendapatnya dari Rp9.213.000 ini kita bagikan dengan harga per produk kita yaitu 5.600, sehingga hasil yang didapat yaitu kita harus membuat lagi sebanyak 1.636 pieces supaya bisa mengembalikan Rp9.213.000 ini. Jadi untuk memproduksi 1.636 produk dibutuhkan waktu 2 hari operasional, 1 hari lebih, 2 hari kurang, sehingga total BEP yang diperoleh adalah 9 hari ditambah 2 hari yaitu 11 hari. Sorry, tadi kan ada harga proses ya. Waktu itu terakhir harga proses milling CNC per jam berapa sih? 250 Mas kayaknya Mas. 250 Mas, kemarin Mas kita ngitung pakai 250 Mas yang project. Iya Mas. 250.000 per jam. Kalau yang milling biasa 150 kalau nggak salah Mas. Per 200 ya. Antara 150 sampai 200 Mas. Iya. Oke. Nah,
si proses machining ini, Bon, artinya belum mempertimbangkan itu ya. Kita di kelompok ini masih based on besaran aja ya. Iya, Mas. Iya, Mas. Oke, it's okay. Ya, silakan lanjut dulu. Baik, mungkin untuk mold dan BEP sampai sekian saja. Mungkin akan dilanjut. Untuk perhitungan mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Ika Rodiono untuk penyusutan produk, clamping force, serta core plate. Untuk Mas Yono mungkin dipersilakan. Ya, terima kasih Bona atas waktu yang diberikan. Untuk sendiri kita menggunakan rumus volume produk dikali 1 dikali shrinkage factor. Dari data perhitungan di atas didapat untuk penyusunan produknya sendiri 8.357,8 cm kubik. Nah, kemudian dilanjut untuk perhitungan clamping force. Untuk perhitungan clamping force sendiri kita menggunakan rumus luas alas dikali atau project area dikali resin pressure, kemudian dikali jumlahnya banyak cavity, kemudian dikali 100% ditambah sama safety factor per 1000 untuk konversi menjadi dari kilogram menjadi ton. Jadi untuk project area sendiri kita langsung ngambil dari perhitungan software, Mas, untuk mendapatkan perhitungan yang real product, yaitu didapati 112,22 cm. Sedangkan untuk cavity atau untuk pressure-nya kita kan dari ABS itu range yang kita dapat itu sekitar 300 sampai 500 kg per cm persegi. Nah, kita ambil yang paling bawah dulu, Mas, 300. Kemudian untuk cavity-nya 1, kemudian safety factor-nya kita ambil 20% menjadi 120% untuk perhitungannya. Nah, jadi yang kita takutkan kenapa kita ambil perhitungan yang paling bawah terlebih dahulu, yaitu untuk mengatasi ketika perhitungan tetapi terlalu tinggi atau melebihi kapasitas dari mesinnya, Mas. Jadi kita ambil perhitungan yang paling minim terlebih dahulu, Mas. Kan kita juga menggunakan Excel. Nah, kemudian didapati clamping force dari rumus di atas, didapati clamping force 40,3992 ton. Mungkin saya akan jelasin yang core plate ya, Mas. Untuk dari core plate sendiri ini kita diketahui memiliki clamping force serta lebar dari core plate sebesar 22 cm serta defleksi maksimal sebesar 0,05 cm. Kemudian untuk rumus yang pertama yaitu dari inersia sendiri kita dapat perhitungan dari clamping force dikalikan dengan lebar dipangkatkan 3, kemudian dibagi dengan 384 dikalikan dengan E modulus yang, kemudian dikalikan dengan defleksi maksimal sebesar 0,05 cm. Didapatkan hasil sebesar 124,47. Kemudian dari inersia kita mencari ketebalan dari core plate itu sendiri. Bagaimana menghitungnya? Yaitu di sini di sisi kiri ada H pangkat 3 sama dengan C21 yaitu inersia dikalikan 12 dibagi dengan B sebesar 35 cm. Didapatkan H pangkat 3 sama dengan 42,67. Kemudian kita akarkan 3 supaya mendapatkan nilai H. Akar 3 dari 42,67 adalah 3,494 cm yang kita bisa bulatkan menjadi 3,5 cm untuk tebal dari core plate itu sendiri. Mungkin sekian untuk penjelasan dari penyusunan produk, clamping force, dan core plate. Mungkin untuk perhitungan sprue, runner, dan gate akan dijelaskan oleh Saudara Septian. Nah, baik, terima kasih Bona atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perhitungan sprue. Dari tebal maksimal produk kami
yaitu 2 mm dengan dilambangkan S-Max, dan diameter nozzle yaitu 4 mm dilambangkan dengan DN, dan panjang sprue yaitu 80 mm dilambangkan dengan L. Nah, di sini yang akan kami cari yaitu adalah diameter ujung terbesar sprue atau DF dengan satuannya milimeter, dan DS yaitu diameter pangkal terkecil sprue dengan satuannya milimeter, dan alfa yaitu sudut tirus sprue. Nah, pertama untuk mencari DF yaitu rumusnya adalah S-Max yaitu tebal produk ditambah 1 mili. Jadi tebal produk kami 2 ditambah 1 jadi sama dengan 3 mm untuk diameter ujung terbesar sprue. Lalu DS yaitu diameter nozzle ditambah 1,5 mm. Di mana diameter nozzle yaitu adalah 4 ditambah 1,5 menghasilkan jadi 5,5 mm. Selanjutnya untuk mencari alfa, di sini rumusnya tan alfa sama dengan DF per 2 dikurang DS per 2 dibagi L. Nah, DF yaitu 3 per 2 dikurang 5,5 per 2 dibagi 80 menghasilkan 1,25 per 80. Nah, untuk alfa sama dengan tan min 1 dikali 0,015 derajat dan menghasilkan 0,859 derajat. Nah, sebelumnya kami masih menggunakan perhitungan dengan referensi pada laporan perancangan MOL tahun lalu. Ya, paling komen saya itu lebih ke arah konstanta yang dipakai gitu ya. Karena kalau hampir sama komentarnya kayak yang kelompok pertama, jadi mungkin kita akan ambil salah satu. Kalau misalnya memang diameter nozzle diameter pada nozzle, diameter dalam pada nozzle mesin itu yang akan dijadikan sebagai referensi, maka diameter sprue maka diameter sprue di ujung gitu ya, itu yang akan jadi referensi untuk si sprue-nya si MOL. Nah, baru kemudian kamu reverse aja. Oh, ini kan alfanya 0,8, berarti pendekatannya adalah 1 derajat. Kalau misalnya kita tahu diameter sprue paling atas itu sekitar anggaplah 5,5 atau 4,5 gitu ya. Karena 1,5 itu kan asumsi untuk memperbesar saja. Konsepnya si diameter sprue paling atas itu kan yang penting tidak kurang dari internal si nozzle, benar nggak? So, jadi kalau misalnya mau dibuatkan konstantanya 0,5, ya menurut saya masih oke karena itu lebih besar. Jadi contoh, misalnya diameter, tapi perlu di cross check lagi ya nanti teman-teman. Mohon dikomunikasikan terutama dengan Mbak Nelinda. Nanti dipastikan untuk diameter nozzle-nya itu berapa. Setelah dapat diameter nozzle, kalian boleh mengekstrak atau menambahkan konstanta itu berapapun. Anggaplah kita sepakati 0,5. Dari mana? Karena klausulnya adalah diameter nozzle harus lebih kecil daripada diameter sprue. Oke. Nah, dari diameter sprue yang didapat itu kemudian dikalikan dengan sudut. Sudut dari alfa. Sudut alfa itu yang mana? Sudut dari si sprue-nya itu. Nah, dari sudut yang sudah tertera di katalog, kita asumsikan misalnya kita ketemu di angka 0,8. Kita pendekatan, berarti pakainya 1. Kalau dengan diameter sprue, anggaplah 5,5, itu kegedean banget sih pasti ya. Paling 3,5 kok ketemunya. Anggaplah 3,5 dikalikan 1 derajat dengan panjang sprue yang sudah teman-teman tentukan, maka nanti akan ketahuan untuk diameter bagian bawahnya gitu ya, diameter sprue bagian bawahnya. Nah, dari situ kan bisa digunakan untuk menghitung sprue-nya. Kalau saran dari saya seperti itu. Jadi pasti ukuran dari si diameter sprue bawah itu pasti lebih besar dibanding yang bagian atas. Intinya itu. Gitu. Oke, teman-teman. Baik, Mas Eko.
Gimana? Ada pertanyaan? Ya Mas, izin bertanya Mas. Sebelumnya maaf, saya di luar kelompoknya Bona Mas. Hmm. Tapi ingin menanyakan yang terkait dimensi dari diameter sprue tadi. Hmm. Di sini mungkin saya masih kurang paham Mas untuk diameter yang sprue yang bawah tadi yang terbesar itu, dia ada persyaratan atau ketentuan khususnya terhadap runnernya nggak Mas? Jadi kan misal tadi ketemu diameter sprue-nya itu yang paling bawah 4 gitu ya Mas. Ya. Nah kemudian untuk ke bagian runnernya itu dia ada ketentuannya atau enggak Mas? Apakah di runnernya itu dia harus lebih besar atau dimensinya bagaimana Mas? Kan ya lanjut dulu. Nah kemudian kalau ada itu nanti kaitan dengan distribusi cairannya itu seperti apa Mas? Mungkin begitu yang masih saya bingung. Jadi gini, konsepnya buat mencari runner itu kan based on tebal material gitu ya. Maksudnya kita berbicara dengan produknya. Tergantung si runnernya mau apa gitu ya. Kalau mau run ya berarti kan pasti bicaranya nanti tebal material, benar nggak? Ya. Nah, balik lagi, runner harusnya lebih kecil daripada si sprue. Jadi kalau kondisinya si sprue kok lebih kecil daripada runner, ya, maka perlu dihitung lagi. Kan tadi kita memberikan konstanta itu kan based on yang penting lebih besar daripada si diameter nozzle. Masuk nggak? Iya Mas. Nah, jadi kalau kasusnya misalnya kok runnernya jauh lebih besar daripada sprue-nya, ya berarti konstantamu yang ditinggiin. Karena kalau konstanta yang tadi ditinggiin otomatis tambah ke bawah akan tambah gede, benar nggak? Iya betul Mas. Nah, jadi korelasinya sekarang nyambung. Kalau diameter runner itu based on tebal, sekarang diameter sprue kita coba korelasikan antara batasannya ada dua. Diameter dalam si nozzle, yang kedua adalah diameter dari runner itu sendiri. Makanya kalau pakai Excel enaknya itu kalau atasnya dirubah, maka berubah gitu. Benar gak? Iya Mas. Siap. Mas Eko, maaf. Ya. Itu di kolom chat Pinky bertanya Mas, soalnya mikrofonnya lagi bermasalah, jadi nanyanya di kolom chat. Oke, mohon maaf saya belum bisa disampaikan langsung karena mic saya lagi bermasalah. Saya izin untuk bertanya untuk range penggunaan cavity pressure. Boleh tahu kenapa kelompok Bona memilih 300? Apa sih pengaruhnya? Juga penggunaan cavity pressure yang terlalu besar maupun terlalu kecil. Oh, berarti. Gimana kelompok Bona? Kenapa pakai 300? Saya Malik mau mencoba jawab dari pertanyaan saudara Pinky. Mungkin Ya. Bona bisa di share screen yang tabel untuk penentuan pressure cavity pressure. Ya, izin menjawab Mas. Ya, untuk dari penentuan dari cavity pressure ini kita juga melihat dari project area yang kita punya. Karena project areanya yang dari produk kita ini tipis dan tidak terlalu dalam, maka itu juga berbandingan dengan si clamping force-nya. Karena dari kita itu minim, maka kita mengambil dari 300 kg force per cm pangkat 2. Nah, dari sana tuh kita bisa melihat dari hasil perhitungan CF tadi, kenapa diambilnya 300 dan tidak mengambil 500. Dan efeknya terhadap dari moldnya nanti itu akan ada efisiensi yang berkurang karena ngapain ngambil yang 500 kalau yang 300 kg saja udah cukup. Gitu saudara Pinky. Oke. Ya kalau kita lihat juga gini ya, sebenarnya kapasitas mesin kita itu kan tergolong kecil gitu ya. Jadi kalau
Jadi teman-teman itu mikir mungkin 160 ton itu gede banget gitu. Padahal enggak gitu. 160 itu kecil loh. Wong yang gede aja itu ada 12.000, 16.000, 20.000 bahkan apa istilahnya ya mungkin belum nyampe ya kalau segitu. Dan tapi 160 ton itu kalau untuk injection molding itu kecil sekali. Makanya injection pressure ya ambil biasanya yang rendah gitu, yang rendah aja gitu. Kuat lagi dengan adanya tabel ini ya atau gambar ini, grafik ini. Mungkin ini nanti bisa dimasukkan juga ya teman-teman untuk menambah penguat statement kalian di apa istilahnya di laporannya. Nah, hal-hal semacam ini kan perlu sekali. Siap, Mas. Ini nyari di mana nih? Saya cari di internet, Mas. Untuk Yes. keywordnya itu cavity pressure calculation katanya. Oke, wah itu Bentar. mantap. Nanti bisa di-share, Bon. Ini buat teman-teman cavity yang pressure, Mas. ya, nanti buat teman-teman paham. yang punya ini ya, punya informasi yang baru, silahkan di-share saja di grup. Maksudnya di drive aja ya. Ya, silahkan dilanjut. Nah, selanjutnya perhitungan runner. Nah, untuk perhitungan runner ini yang diketahui pertama tebal produk kami yaitu 2 mm dengan dilambangkan dengan S-Max. Nah, sedangkan konstanta yang masih di sini yaitu adalah 1,5. Yang ditanyakan adalah diameter runner. Pertama diameter primary runner yaitu rumusnya adalah S average ditambah dengan konstanta yaitu adalah 2 ditambah 1,5. Lalu diameter secondary runner dengan rumus D upstream dibagi akar N downstream. Nah, di sini angkanya 3,5 per akar 2 menghasilkan diameter 2,48 mm. Dan selanjutnya D tertiary runner dengan rumus D upstream per akar N downstream dengan angka 3,5 per akar 3 menghasilkan diameter 2,0. Selanjutnya yaitu adalah perhitungan gate, di mana gate yang dipakai untuk kelompok produk kelompok kami yaitu adalah tipe fan gate, karena tipe fan gate ini cocok untuk produk tipis berbentuk plat datar atau pada box berdinding tipis. Sudah diketahui pertama diameter secondary runner yaitu adalah 2,48 mm yang dibulatkan menjadi 2,5 mm. Lalu diameter tertiary runner yaitu adalah diameter 2,02 mm. Dan tebal maksimal produknya kami yaitu 2 mm. Nah, untuk menghitung panjang gate, tebal dan lebar, pertama rumus panjang gate yaitu adalah L sama dengan 1 sampai 1,5 dikali S-Max atau tebal produk. Nah, di sini kami memilih 1,2. Ini berarti masih pakai fan gate juga ya? Iya, Mas. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya tanya nih, kenapa pakai fan gate? Nah, panjang gate itu rumusnya L sama dengan 1 sampai 1,5 dikali S-Max. Nah, di sini kami mengambil 1,2 dikali 2. Jadi panjang gate ini adalah 2,4 mm. Lalu tebal gate 0,15 sampai 0,30 dikali S-Max. Nah, di sini kami memilih 0,2 dikali 2, menghasilkan 0,4 mm untuk tebal gate. Dan lebar gate itu adalah 2 dikali D secondary runner. Nah, 2 dikali 2,5 menghasilkan 6 mm. Sampai sini perhitungan gate. Mungkin saya kembalikan ke pembuka diskusi yaitu Saudara Ika Rodiono. Ya, Sorry, kemudian ini cara kamu menentukan fan gate itu apa ya dasarnya? Itu Mas, tadi berdasar literatur soal gate yang saya temukan, tipe fan gate ini itu cocok untuk produk tipis berbentuk plat datar atau pada box berdinding tipis. Nah, itu mungkin cocok dengan produk kami Mas, karena produknya tipis. Tipis itu berapa sih ukurannya? Berbentuk plat datar.
Mungkin kalau menurut saya produk kami ini kan 2 mm Mas. Nah, mungkin masih Oh. termasuk untuk range tipis Mas. Coba deh kamu nanti cari literasi buat thin wall. Thin wall yang dimasuk itu berapa gitu. Karena setauku kalau thin wall itu nggak lebih dari 0,8. Tapi nggak apa-apa kalau statementku salah silahkan dikoreksi. Jadi kan ada kategori plastik tipis gitu. Nah, kamu keywordnya adalah thin wall gitu. Thin wall itu berapa sih dikatakan itu tuh tipis gitu. Ketika ada perbandingan luas berapa dengan tebal berapa, itu ada. Baik Mas Eko. Mungkin ada tambahan lagi Mas atau dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Izin tanya dong. Itu kan family ini ya, family mode kan punya Yono. Itu memungkinkan nggak sih misalkan setiap partnya itu beda gate. Jadi ada yang make gate submarine, ada yang make Van Gale gitu. Bisa nggak? Jadi seperti ini, Bay. Untuk penentuan jenis gate pada umumnya itu semuanya sama. Nah, dari referensi ataupun mold yang saya tahu, itu hampir semua jenis mold, walaupun family mold pun, itu menggunakan gate yang sama. Jadi, kalau dari saya menyimpulkan bahwa ketika kita sudah menggunakan satu buah gate, kenapa kita harus memikirkan perhitungan dari gate yang lain? Nah, itu lebih ke efisiensi perhitungan sih Mas. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman pun yang lain ada referensi lain yang bisa mungkin atau alasan lain bahwa itu harus menggunakan gate yang berbeda, mungkin itu kasusnya lain. Tapi karena di sini untuk mempermudahkan proses perhitungan dan proses machining menggunakan satu buah gate yang sama. Jadi seperti itu sih Mas. Jadi untuk saat ini belum menggunakan gate yang beda, itu belum pernah tahu saya Mas. Oke. Seperti itu sih Mas. Yes. Seperti itu Bay. Itu Mas Bayu. Mungkin dari Mas Eko mau menambahkan Mas? Iya. Cukup sih dari saya, udah cukup bagus. Baik Mas, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya atau dari tim saya ada yang mau menambahkan? Enggak ada Mas. Mungkin mau jawab pertanyaan Didik aja yang di kolom komentar nih. Di sini Sebentar. Didik kan nanya, di situ disebutkan pengambilan cycle time itu berdasarkan part yang paling lama. Perhitungan tersebut sudah ada perhitungan runner gate, apa baru perhitungan analisa per part ya? Pertimbangannya apa untuk mengambil cycle time yang lama itu apa aja ya? Mungkin saya akan menjawab ya. Sebelumnya dari saya sebagai kelompok ini meminta maaf karena belum atau masih bingung dalam membuat analisa di mode flow untuk family mode. Jadi dari kelompok kami ini masih bingung bagaimana caranya melakukan analisa di mode flow advisor menggunakan sprue gate runner yang telah diperhitungkan. Jadi oleh karena itu kami sebagai kelompok 1 folding bond stand menganggap bahwa cycle time untuk satu produk kami itu kami ambil dari cycle time terlama untuk satu buah produk kami, yaitu sebesar 17,33 detik tadi Mas Didik. Mungkin ketika kami telah menentukan gate dimensi gate sprue runnernya, kami akan mungkin akan bisa melakukan analisa di mode flow untuk penambahan gate sprue runner serta family mode-nya ditambahkan dengan layout-nya yang sudah pasti. Mungkin itu saja. Oke. Oh iya. Ada lagi teman-teman? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Atau mungkin ingin disampaikan? Siap, jelas. Berarti nanti BEP bisa berubah ya? Bisa Mas Didik.
Untuk BEP jadi bisa berubah, yang berubah itu cycle time-nya. Mungkin saya share screen lagi ya untuk BEP-nya. Untuk BEP-nya misalnya ya, untuk cycle time-nya di sini kan 17 detik. Di sini kami ambil dari cycle time produk kami yang paling lama. Misalnya nanti setelah ditambah sprue gate runner, cycle time-nya asumsikan menjadi sekitar 25 detik ya. Jadi yang berubah di sini yaitu biaya operasional 1 hari, biaya operasional 9 hari, serta harga produk kami. Harga produk kami semakin mahal juga karena semakin tingginya cycle time, semakin sedikit pula produk yang kami hasilkan dalam 1 hari, Mas Didik. Mungkin seperti itu. Saya undo lagi ya. Ini 17 detik. Yang ini 25 detik. Penggunaan material per harinya juga semakin berkurang, jadi 211.000 per hari. Yang material dibutuhkan dalam sehari juga berkurang, yaitu sekitar 8,8 kg per hari. Mungkin itu saja Mas Didik. Apakah sudah jelas? Siap Mas Didik, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Baik Mas. Oke, mungkin bisa diakhiri dulu, silahkan. Mas Yono, monggo. Ya Mas, baik. Mungkin sekian yang dapat kami diskusikan pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu silahkan punyanya Dimas dulu boleh. Silahkan. Saya buka dulu ya, Mas. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Mas Akari dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya. Saya akan mengawali presentasi pada siang hari ini untuk menjelaskan progres dari kelompok 3 kami. Untuk yang pertama ini adalah perhitungan string gate yang akan dijelaskan oleh Aan. Untuk waktu dan tempat Aan dipersilahkan. Ya, suara udah kedengeran kan? Sudah. Jadi saya akan menjelaskan tentang string height factor. Dari produk kami ini kita menggunakan material ABS HF 380 dengan string height factor 0,4 sampai 0,07. Nah, kita menggunakan string height factor itu 0,05. Nah, di part 1 saya menjelaskannya dengan part 1 ya Mas ya, dari part 1, 2, 3. Nah, yang pertama ini part 1 dengan FSF dengan volumenya itu 689,07 dikalikan 1 tambah 0,05 dengan hasil 923,51 milimeter. Terus untuk yang part kedua ini volume string height factornya itu 5994,27 dikalikan 1 tambah 0,05 dengan hasil 6024,24 mm3. Nah, yang part ketiga ini dengan volume string height factornya yang volume awalnya itu 1339,83 dikalikan dengan 1 tambah 0,005 dengan hasil 13.1346,52 mm3. Nah, di sini saya akan jelaskan dengan volume string height factor totalnya. Dari ketiga part kita jumlah dengan total 14.223,17 dikalikan 1,005 dengan hasil 14.294,29
mm kubik. Nah, itu yang saya bisa jelaskan tentang singkat faktor dari material ABS HF 380 yang kita pakai. Selanjutnya tunggu. Ini masih bicara masalah shrinkage. Itu kan naik sebentar. Tadi kan di part 1 itu terdapat volume 6923,51. Nah, itu untuk di real produknya apakah sekian ya? Coba ada nggak? Ada di real produknya nggak? Kalau misalnya real produk setelah dikalikan shrinkage factor, apakah nilainya segitu atau berbeda? Yang di ini ya, volume itu mas, scale. Iya. Itu kebetulan belum dicoba mas, dicoba gitu mas. Sambil Aan menjelaskan, mungkin tim yang maksudnya teman-teman yang lain bisa tolong dicoba ya. Jadi biar nanti sambil jalan saya bisa lihat hasilnya seperti apa. Mungkin nanti di akhir presentasi ini saya buka RX mas, langsung dicoba mas. Kalau bisa biar paralel, biar nggak terlalu banyak waktu. Siap mas. Jadi biar kamu lanjut presentasi atau yang lain yang presentasi tapi sisanya nyari gitu. Ini kebetulan untuk yang markup ini ya kita coba mas, untuk dari hasil yang langsung di scale body yang di RX itu mas. Yuk silahkan dilanjut. Benar. share screen-nya. Iya, ini muter-muter benar. Bagikan. Kelihatan enggak? Udah kelihatan. Mungkin ini dilanjut dulu ya mas, sembari dari tim kami mencari perhitungannya, mencari yang hasil scale-nya mas. Iya boleh. Untuk selanjutnya ya ini ada bagian layout. Untuk dari tim kami menggunakan layout seperti yang ada di gambar. Dan posisi bagian paling kiri adalah part 1 yang memiliki volume di kisaran 6.900 tadi. Dan untuk yang di bagian kanan atas dengan dimensi 66 kali 40 itu yaitu dua kami dengan volume kisaran 6 ribuan.
part 3 kami yang berbentuk bagian kanan bawah itu yang memiliki volume di angka 1.300-an. Dari hasil ini untuk project area didapatkan panjangnya 121,2 dan lebarnya 92,6. Oke. Tunggu sebentar. Ini untuk melihat apa namanya keseimbangannya kok bedanya jauh banget ya antara V1, V2 dan V3. Apa enggak ini nanti enggak perbedaan volume dan waktunya enggak signifikan ya? Untuk volumenya kita tadi habis berdiskusi itu volume 2 dan 3 itu kan misal di total dekat sama yang volume part 1 Mas. Jadinya yang part berapa aja? Yang part 1 itu di kisaran 6.900 untuk coba dituliskan di setiap kotaknya ini. Untuk volume di part 1 ini berapa, part 2 ini berapa, terus part 3 ini berapa. Total dengan runnernya ya. Karena nanti kan proses perhitungan volumenya itu terhitung pada saat sudah masuk runner sampai ke akhir produk. Itu dikatakan minim penyimpangan atau minim untuk perbedaan itu ketika perbedaannya tidak lebih masing-masing itu 10%. Nah, kalau sudah berada di perbedaan tingkatnya cuma 10% itu sudah aman. Tapi kalau masih lebih dari 10% itu nanti akan menimbulkan short bisa jadi ya. Coba dituliskan dulu. Ya, Mas. Perhitungannya berarti dari volume 1 sama volume dari runnernya itu Mas ya? Iya. Tadi untuk yang saya 1, 2, 3 itu baru volume partnya saja Mas. Dari volume itu kira-kira perbedaannya berapa persen? Untuk yang part 1 itu volume yang sebelum dikalikan shrinkage faktornya itu sekitar 6.889 Mas. Terus kemudian untuk part 2 dan part 3 itu setelah digabungkan itu sekitar 7.334 Mas. Jadi selisihnya sekitar 555. Itu berapa persen dari totalnya? Nah, terus antara part 2 dan part 3 pun harus balance ya. Dalam hal ini kan keseimbangan di part 2 dan 3 kita anggap sebagai part di sisi kanan. Maka part yang berada di sisi kanan ini juga harus seimbang. Jadi kalau misalnya part 3 itu kurang seimbang, ya saran saya part 3 ini dimundurin aja. Jadi supaya jalannya si runner itu semakin panjang. Karena jalannya semakin panjang itu bisa untuk memotong atau untuk memangkas waktu yang signifikan perbedaannya. Jadi tidak ada istilah nanti part 3 udah penuh, part 2-nya belum gitu. Karena bisa jadi part 1 dan part 2 terjadi perbedaan waktu yang signifikan kan sebenarnya terjadinya di part 2. Jadi kritikalnya bisa jadi di part 2. Iya. Untuk prosentasenya dari selisih part 1 dan part 2, 3 dengan volume total itu sekitar 10%, Mas. 10%. Iya. Oke. Kalau sudah 10% sih menurutku udah cukup. Cuma memang sekarang tinggal artinya kalau kita membagi dua ini ada part 1 di sebelah kiri, part 2, 3 kita anggap part 2 adalah di sebelah kanan. Sekarang kalau kita fokusnya di part 2, artinya ada di kondisi part 2 dan part 3 yang sebelah kanan. Nah, apakah perbedaan di situ juga letaknya 10%, maksimal 10% atau masih lebih? Permisi Mas, izin menjawab Mas. Iya, silakan. Untuk dari part 2 dan part 3 sih di kisaran 47% Mas perbedaannya Mas.
Kalau di volumenya sendiri, Mas. Volume. Oke, berarti kalau aku bersaran sih mungkin supaya menambah volume itu kira-kira enaknya di seperti apa? Kalau rencana dari Temu ini. Kita materinya, saya akan koreksi sampai di layout mungkin ya ke masing-masing kelompok. Jadi karena memang critical point-nya sebenarnya di layout. Ini berapa? 221 sampai 926. Sudah disamain dengan mol base-nya belum? Dengan area kerja mol base-nya belum? Mol base yang dipakai ukurannya berapa? Kalau untuk ukuran terluar 300 kali 300 Mas tadi, Mas. Area kerjanya itu kan kita ambilnya paling gampang itu ini apa namanya? Ejector platnya. Ejector platnya itu sudah dilihat belum ke katalog? Belum ya? Tapi harusnya sih mampu sih ini. Cuma 100 ya. Pembulatannya 100 ke 220 dari 300. 300 selama produknya tidak lebih dari 300 kali 260 sih aman sih. Oke. Nah, nanti coba itu Mas lihat Kenapa? Tadi pas lihat spesifikasi yang Mas Eko Ariser tadi soal mol base-nya itu pas kami cari itu tadi untuk lebar ejector plate-nya itu sekitar ukuran 180 Mas. 180 kali 300. Iya. Oke, berarti masih aman ini ya. Oke. Ini kan berarti 3 produk. Kalau 6 produk sanggup nggak kira-kira? Nah, izin menjawab Mas. Nah, jawaban dari kita itu ya mepet Mas, dan dapat juga kan ada pin bar juga. Gitu. Berarti nggak mampu kan kalau misalnya ditambah 2 kali lipatnya berarti kan nggak mampu. Iya Mas. Nah, ya sudah berarti keputusannya adalah hanya menggunakan 3 produk ini. Nah, sekarang yang jadi masalah di kelompok ini adalah keseimbangan dari part 2 dan part 3. Karena tadi perbedaannya masih di angka 47%. Nanti tolong difikirkan, dibuatkan solusinya terkait untuk meminimalisir dari si perbedaan volume itu. Oke? Siap Mas. Ya, bisa jadi mungkin kalian tambahkan nih cold Slackwell supaya memberikan tambahan volume ke part 3 khususnya. Intinya dibuat seminimal mungkin perbedaan yang terjadi di antara part 2 dan part 3. Karena kan istilahnya kita mengatakan bahwa part 2 dan part 3 merupakan setengah dari part 1. Jadi 50% yang ada di kanan ini harusnya tidak terjadi banyak perbedaan. Artinya part 2 dan part 3 kalaupun memang terjadi perbedaan ya mungkin 30-20% gitu. Kalau dari total gitu ya. Sehingga perbedaan volume nanti terminimalisir gitu. Kalau misalnya nggak bisa dibuatkan volume, maksudnya tidak bisa dirubah bentuknya, ya paling tidak dibuat jalan menuju ke part ketiga itu paling nggak lebih lama gitu, supaya nyampainya sama, nyampainya bareng. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih. Mohon maaf Mas, izin bertanya Mas. Iya, gimana? Untuk tadi maksimal perbedaan volume berapa ya Mas? Belum sempat saya catat Mas. Ya kalau bisa memang idealnya tidak lebih dari 10%-an. Tapi kan rasanya nggak mungkin ya. Jadi gini Yohan, kalau misalnya kita pengen nambah volume di part 3, kan otomatis produk yang di sebelah kanan kondisinya akan lebih tinggi volumenya daripada yang di sebelah kiri. Benar kan? Benar Mas. Sedangkan sekarang kita dituntut produk yang di sebelah kanan dan sebelah kiri harusnya tidak terlalu banyak perbedaannya. Kalau diprosentasekan misalnya produk di sebelah kiri 40% dari total termasuk runner, yang di kanan 60%. Itu bisa dikatakan ideal. Meskipun kalau kita mau bicara ideal berarti harusnya 50%, 50%. Kan gitu ya? Iya Mas. 50%, 50%. Jadi menurutku kalau sudah
Kalau seperti ini kondisinya kan nggak mungkin menambah. Ya maksimalkan layout yang ada. Misalnya kondisi di part yang kedua ini volumenya sama, tetapi length-nya aja yang dibikin beda. Jaraknya aja yang dibikin beda. Supaya apa? Supaya perjalanan dia dari titik awal sampai ke titik akhir produk paling tidak membutuhkan waktunya lebih lama sedikit. Kenapa? Kan tujuannya supaya mendekatkan dengan yang atas. Artinya maksimum mendekatkan dengan yang atas. Kan gitu kan? Nah, konsepnya kalau misalnya family mold gini, coba kamu perhatikan desain-desain mobil atau misalnya kayak mainan Gundam, mainan Tamiya gitu ya. Itu kan hampir partnya semua tuh beda-beda gitu. Tapi kenapa kok dia berada di dalam satu cavity gitu? Itu family banget, family mold gitu ya. Nah, tinggal bagaimana nanti kita mengatur posisi runner dan gate-nya kemudian sehingga sedemikian rupa akhirnya dihitung sama jumlahnya gitu. Atau kalau nggak kepikiran misalnya bisa nggak sih Mas dibikin side gate di antara part 2 dan part 3? Ya kalau memungkinkan nggak ada masalah kan. Misalnya tujuannya untuk apa? Untuk memaksimalkan kecepatan di part kedua misalnya. Karena kalau part 3-nya udah masuk, dia udah lebih, paling enggak dia akan dorong ke arah part 2. Misalnya gitu. Bisa jadi kan? Ya enggak? Iya, Mas. Nah, nanti silahkan kalian diskusikan. Atau gini dulu aja deh, saya pengen bahas ini sampai selesai dulu. Nanti buat kelompok yang lain silahkan atur waktunya untuk kalian melakukan diskusi dengan saya. Gitu aja ya. Lanjutin dulu aja, Dim. Ya Mas, untuk selanjutnya itu perhitungan clamping force. Untuk yang pertama, project area yang didapatkan dari posisi layout tadi yang kami gunakan untuk luas areanya yaitu 204,83 cm persegi. Untuk resin faktor atau material faktornya sebesar 300 kg per cm persegi. Untuk jumlah cavity-nya 1, untuk safety faktornya ya kita memakai 20%. Untuk perhitungan clamping force sendiri yaitu Sorry. Itu P ya, itu resin faktor atau resin pressure? oh iya maaf Mas, resin pressure Mas, maaf Mas. Resin pressure. Untuk clamping force sendiri ya ini dari Sorry, sebentar. Kamu lihat naik lagi. Nah, melihat resin pressure itu letaknya ada di mana? untuk kami sih tadi ngambilnya dari yang laporan dari Mbak Yuni kemarin Mas. Oke, nah sebaiknya resin pressure ini kamu sesuaikan dengan spek materialmu. Kamu udah download datasheet-nya belum? Datasheet material yang kamu pakai? Hah? Sudah Mas, tapi sementara ini di datasheet-nya nggak ada Mas. Nah, berarti nanti dicari resin pressure yang sesuai dengan tipenya itu Mas ya. Tipe yang itu. Tuh, karena belum tentu ya angka 300 itu cocok untuk produk yang kamu buat. Baik Mas. Ya, terus hitungnya di Excel tuh. Itu Excel juga atau murni di sini aja? Sementara murni dulu Mas. Dari kami tadi manual dulu langsung dimasukin sini Mas. Oh ya, nggak apa-apa. Maksudku kalau misalnya ada kondisi perbedaan seperti ini perhitungan ya, kalau pakai Excel itu kan kalian tinggal ngitung otomatis semua kan bergerak ke bawah gitu kan. Iya Mas, benar Mas. Iya. Ini untuk selanjutnya kami rubah Mas. Nanti ditandain itu ya. Baik Mas. Untuk ya, terus tadi sorry masih ke yang bahas tadi. Safety factor 20% dari mana? Untuk safety faktornya sendiri kami ngambil dari batas minimum sih Mas. Oke. Aku gini, jadi ini berkaitan juga untuk teman-teman yang lain gitu. Kan itu kan ada 20 sama 50 gitu kan. Kan kalau nggak salah itu tertera 20 sampai 50. Sebenarnya kalau di literasi itu ada beberapa yang mengatakan deskripsinya lumayan detail meskipun nggak detail gitu. Tapi ada penjelasan kapan kamu harus pakai 20, kapan kamu harus pakai 30.
kapan harus sampai ke 50 gitu. Saya sih sebenarnya tidak ada masalah Tim dengan angka 20% ini. Hanya saja perlu kalian menjelaskan kenapa kalian menggunakan angka itu gitu. Itu aja sebenarnya. Cukupnya di situ. Baik Mas, mungkin Ya. nanti dari kami mencari lagi. Ya, dan ini berlaku untuk seluruh tim gitu ya. Jadi nggak harus hanya kelompok Dimas, tapi bisa dibagi-bagikan dengan kelompok yang lain. Jadi kalau kelompok satu udah dapat, silahkan di-share kan gitu. Oke ya, yuk dilanjut Dim. Untuk clamping force sendiri didapatkan rumus project area dikali resin pressure dikali jumlah cavity dikali 100% plus safety factor, dan didapatkan hasil 73,7388 ton untuk clamping force. Oke, berarti kalau dari total mesin yang kita punya 73 itu berapa persen ya? Lebih dari 60% nggak? Apa lebih dari 80% nggak? Enggak ya, itu 50% aja belum nyampe ya? Belum ada. 48. Sisa Ya, ya. 40. Ya. Artinya masih aman ya? Ya, Mas. Oke. Itu ton apa ton force? Kalau di satuan clamping force ton force Mas mesinnya Mas ya. Kenapa force? Kenapa ton force? Nanti nggak perlu dicatat tapi ini aja sih buat pengetahuan aja. Oke. Yuk dilanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Johan. Waktu dan tempat dipersilakan Jo. Untuk selanjutnya itu perhitungan untuk sudut kemiringan dari sprue busnya Mas. Untuk di sini ada DF itu diameter maksimal atau diameter terbesar dari sprue-nya, yaitu rumusnya S max atau ketebalan produk maksimal ditambah 1 mili, kita mendapatkan jumlah 2,5 mm. Kemudian ada DS itu diameter terkecil, kemudian rumusnya dN plus 1,5, kemudian dN-nya itu diameter nozzle-nya itu 3 ditambah 1,5 sama dengan 4,5 mm. Terus untuk sudutnya itu rumusnya DF dibagi 2 dikurangi DS dibagi 2 bagi L dari total tersebut, yaitu 1,25 dikurangi 2,25 dibagi 80 mendapatkan kisaran 0,72 derajat. Ya, 0,72 berarti kalau DF-nya 2,5 ya. DF ini bukannya harusnya lebih kecil atau lebih besar daripada diameter nozzle-nya? Diameter nozzle-nya itu berapa? DF itu apa sih DF? DF itu diameter yang terbesar. Pokoknya yang menuju ke runner, Mas. Menuju ke runner. Harusnya besar ya. Ini kok malah lebih besar DS-nya. DS ini harusnya kondisinya lebih besar daripada DN atau gimana? Kalau untuk DS sendiri, iya Mas, lebih besar dari DN Mas. Kok kebalik ya? Berarti rumus ini nggak cocok kali buat tempatmu. Tapi tadi saya itu Mas, apa namanya, lihat di 2 laporan yang kemarin Mas Eko kirim itu juga seperti itu sih Mas. Jadi DS-nya tuh lebih besar daripada si DF-nya. Iya, saya juga baru ini nih. Padahal ini sempat ada perbedaan nih. Diameter nozzle-nya 4, pas waktu dimasukkan ke sini 3. Berarti ada yang kurang tepat nih. Nanti coba dipastikan lagi aja untuk terutama diameter nozzle-nya. Supaya memastikan DS dan DF. Karena nggak mungkin GS itu harusnya kan lebih kecil kan dari DN. Iya Mas. Kalau aku lebih menyarankan mungkin gini sih.
ada 2 type gitu ya. Kalau ketemu diameter nozzle maka kita ambil DS-nya saja. Nah, dari DS nanti kita masukkan sudut tertentu. Nah, sudut alfa itu kan sudah ada kisaran 1 sampai 4 derajat. Artinya nilai DF itu tidak diambil dari Smax plus 1 gitu, tetapi dia dihitung setelah mendapatkan DS yang dikalikan dengan sudut. Nanti kan akan keluar DF. Atau sebaliknya, kalian tahu tebal atau tebal rata-rata dari produk ditambah konstanta itu, kemudian dikalikan dengan sudut yang tersedia di alfanya, kemudian dilakukan perhitungan untuk DS. Selama DS tidak lebih kecil daripada DN, saya pikir itu aman gitu. Mungkin saran saya itu untuk Iya, Mas. ini. Jadi ambil salah satunya gitu. Benar nggak? Iya, Mas. Tapi tadi juga sempat itu sih, Mas, sempat heran juga kan di gambar yang tentang seprubas itu kan yang DS itu kan lebih kecil dari DF, tapi secara perhitungan kok lebih besar gitu sih, Mas. Ya buat yang selanjutnya berarti nanti lebih dilogiskan ya. Yang sudah biarkan gitu. Kita fokus ke perbaikannya saja. Jadi nanti ada 2 opsi ya. Kamu mau menentukan DF-nya dulu, berarti DS-nya dicari. Kamu mau mencari DF-nya, berarti DN-nya ditentukan dulu dari awal. Gitu ya. Nanti cari yang paling logis gitu ya. Maksudnya kita kan bisa melihat secara visual ya alur perhitungan itu. Nanti dibuat 2 ini aja. Kalau misalnya saya nyari DF, maka DS-nya sekian. Kalau saya nyari DS, maka akibatnya DS-nya sekian gitu. Paham nggak? Siap, Mas. Ya, nanti variasi alfanya dibuat pakai tabel aja. Kalau alfa 1 sekian. Nah, alfanya nanti menyesuaikan di katalog Misumi. Katalog Misuminya itu tersedianya berapa alfa. Biasanya sih bulat-bulat sih. 1, 1,5, 2, 2,5 biasanya gitu. Tapi coba nanti dipastikan dulu. Oke. Sprue runner ya sekarang ya. Ya. Baik, selanjutnya yaitu untuk perhitungan diameter runner. Yaitu D-nya itu diameternya itu sama dengan X-max atau ketebalan maksimum produk ditambah konstantanya, yaitu 0,5 tebalnya dan ditambah 1,5 hasilnya 3 mm. Kemudian A-nya itu atau luasnya itu 1/4 pi dikali D akar 2 yang menghasilkan 7,065 mm persegi. Kemudian untuk diameter secondary runner yaitu D upstream per akar N downstream, yaitu menghasilkan D-nya itu 2,12 mm untuk diameter variation reaksinya itu menghasilkan D 1,73 mm. Kemudian untuk perhitungan dimensi dari gate, panjang gate yaitu 1 sampai 1,5 dan di sini kami mengambil 1,2 dikalikan dengan tebal maksimal produk yaitu hasilnya 2,7 mm. Kemudian untuk tebalnya 0,15 sampai 0,3 dan kami mengambil 0,2 kemudian dikali dengan tebal maksimal produk yaitu 1,5 dan hasilnya yaitu 0,3 mm. Kemudian untuk lebar gate yaitu 2 dikali dengan diameter secondary runner yang tadi yaitu menghasilkan 4,2 mm. Oke, tunggu dulu. Ini berarti mau pakai runnernya bulat. Iya, Mas. Kemudian untuk gate-nya menggunakan apa? Menggunakan fan gate, Mas. Kenapa pakai fan gate? Saya baca itu gate itu digunakan untuk produk yang lebar
dengan ketebalan yang relatif tipis Mas, karena kan produknya ini juga terbilang tidak terlalu tebal juga, jadi memilih jenis fan gate Mas. Kenapa nggak pakai side gate aja? Untuk sementara dari hasil diskusi kelompok kami itu masih menggunakan fan gate Mas. Ya, berarti gini, berarti untuk gate-nya ini masih belum menentukan pertimbangannya mau pakai apa gitu ya? Iya Mas. Ya, it's okay, nggak ada masalah. Dan satu hal lagi gitu ya, jadi dalam satu mall pun sebenarnya nggak harus dipilih satu gate gitu, apalagi ini kan cavity gitu ya. Ini kan tiga produk dalam satu cavity, jadi produknya ini berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan gate. Jadi teman-teman nggak perlu terbebankan. Ini kan lebar. Kalau misalnya ke produk yang ketiga, berarti kan nggak lebar dong, ya nggak? Iya Mas. Jadi boleh mempertimbangkan itu, tetapi memang perlu dilihat per case-nya saja. Karena kalau yang aku lihat, kenapa saya tadi memilih yang stand mobile ini, karena memang pasti akan terjadi critical banyak sekali di hal-hal seperti ini, terutama untuk pemilihan sprue runner gate-nya gitu. Oke ya. Baik Mas. Ya, terima kasih untuk Dimas dan rekan-rekan atas presentasinya. Silahkan teman-teman, kalau ada yang ingin didiskusikan boleh. Oke kok. Iya. Nah tadi kan belum nampilin yang scale body yang lebih enak Mas. Tadi saya udah coba scale body Mas, dan itu hasilnya berbeda Mas. Bisa saya tunjukin Mas. Nah ini untuk yang di part 1 itu hasilnya itu 6992,9250 meter kubik. Nah yang pas kita tadi presentasi itu pas dihitung dengan rumus manual itu hasilnya 6923,51 meter kubik. Nah itu berbeda Mas. Nah terus untuk yang di part 2-nya itu dengan hasil 6081,44 meter kubik. Nah yang di perhitungan manualnya itu hasilnya 6024,24 meter kubik. Oke, jadi kalau mau flashback atau reverse perhitunganmu sebenarnya gampangnya gini, apakah nilai pengali safety faktornya sama atau tidak gitu. Kalau untuk membuktikan sama atau tidak, coba deh before kamu melakukan scale body itu berapa, kemudian after kalian coba pakai scale body itu berapa. Nah nanti kan pasti dari perbedaan itu kalian bisa untuk mencari berapa konstanta dari shrinkage factor yang digunakan. Nah kalau shrinkage factor yang digunakan sama, harusnya antara perhitungan sebelum dan sesudah idealnya sama, benar nggak? Iya Mas. Nah nanti coba dicek kembali itunya supaya nggak terjadi perbedaan. Siap Mas. Ya. Oke. Terima kasih Mas. Sama-sama. Permisi Mas Eko. Iya. Izin bertanya Mas. Maaf Mas, saya mau nanya soal perhitungan sprue Mas. Ya. Yang tadi DS dan DF. Nah, kan tadi Mas Eko sempat merevisi Mas. Nah, itu saya masih belum paham Mas. Boleh? Belum pahamnya di mana? Tadi kan ada dua opsi yang Mas Eko kasih Mas. Ya. Nah, itu tadi saya belum sempat nyatet Mas. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang sempat mencatat atau tidak? Kalau yang saya tangkap tadi sih untuk yang opsi pertama kita menentukan si DF-nya terlebih dahulu. Yes. Setelah itu kita kalikan dengan
kalikan dengan alfa yang kita tentukan sesuai dengan katalog yang ada di Sumi atau referensi lain. Setelah itu kita mengetahui si DS-nya. Apabila DS itu tidak lebih kecil dari si DN itu masih aman gitu Mas. Untuk opsi yang kedua, jika kita sudah mengetahui si DN-nya, maka kita mencari DS. Setelah kita dapat DS-nya itu, kita cari kita kalikan dengan alfa yang sesuai dengan katalog dan kita itu mendapatkan CDF-nya. Itu sih Mas yang saya tahu tadi. Good. Ya. Septian ada ini juga enggak? Masih ada kebingungan enggak dengan penjelasan Johan? Maaf tadi kurang jelas di yang DN, terus selanjutnya cari DS-nya yang opsi keduanya. Kalau untuk DN kan, kalau kita sudah tahu kan, itu untuk mencari DS kan ada rumusnya DN ditambah 1,5. Nah, dari situ kita udah tahu DS-nya berapa kan. Nah, setelah kita tahu DS-nya berapa, kita kalikan dengan alfa yang kita tentukan sesuai katalog. Nah, setelah dikalikan dengan alfa yang kita tentukan itu nanti DF-nya atau diameter yang besarnya itu nanti kita ketahui gitu, Sep. Oh, ya, baik, Jo. Oke, good job. Ya, kuncinya nanti untuk cuma memang critical point-nya nanti di alfa atau pada sudut di sprue base itu memang mesti dipastikan dengan sudut yang tersedia di Misumi. Gitu. Karena tidak bisa juga kita menentukan sembarangan alfanya itu berapa gitu. Oke ya. Ya, Mas Eko. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih Johan. Ya, sepertinya sudah done. Kita break dulu. Nanti silahkan dilanjutkan dengan kelompok yang lain atau mau diskusi dengan kelompok ini juga tidak ada masalah. Oke, saya akhiri teman-teman. Mas, mohon maaf Mas. Saya tutup dulu Mas presentasinya. Ya. Silakan Dim sekalian diakhiri Dim. Sekian presentasi dari kelompok kami sekaligus menutup jam awal dari mata kuliah perancangan MOL 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.